Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyyus salihin syahadatan narju biha an-najata yaumaddin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وخليل رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga senantiasa memberi kita nikmatnya. Pada malam hari ini kita diberi nikmat taufik oleh Allah sehingga dengan nikmat taufik tersebut kita dapat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima salat maghrib berjamaah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu mengabulkan dan mengijabah doa-doa yang kita panjatkan. Mudah-mudahan Allah jadikan langkah-langkah kita sebagai penghapus dosa-dosa, sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita di hari kiamat kelak, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi kita taufik dan hidayah untuk selalu bisa istiqamah, memperbanyak amal-amal soleh dan ketaatan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat, orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah mereka, dan orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan mereka dan dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian pekanan kita membaca Risalatul Mudzakarah ma'al ikhwanil muhibbin min ahlil khairi wad din yang ditulis oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddad rahimahullah. Dan kita masuk ke dalam khatimah atau penutup dari Risalatul Mudzakarah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Khatimatun tahtawi ala ayatin min kitabillah wa akhbarin min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atharin min hikmati awliyaillahi tadullu ala haqaratid dunya
wa sur'ati zawaliha wa ala hamakati man ightarra biha wa rakana ila mahaliha wa tahmil ala az-zuhdi fid dunya man nadhara fiha wa kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, kata beliau, penutup. Dalam penutup ini berisi ayat-ayat dari kitabullah Al-Quran dan juga hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar-asar atau perkataan-perkataan hikmah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah, para kekasih Allah, yang ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, begitu juga perkataan para ulama tersebut, memberitahukan dan menunjukkan tentang betapa hinanya dunia dan betapa cepatnya dunia ini hancur dan hilang. Begitu juga tentang betapa bodohnya orang yang tertipu dengan dunia dan begitu mencintai dunia. Begitu juga kata beliau, penutup ini berisi tentang ayat-ayat, hadis-hadis dan perkataan para ulama yang memotivasi untuk bersifat zuhud terhadap dunia. Bagi orang yang mau merenungkan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, dan bagi orang yang memiliki hati dan mau mendengarkan. Jadi penutup sudah berada di akhir dari kitab yang kita baca selama ini, yaitu Risalatul Mudzakarah, yang mana di dalam penutup ini beliau membawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi tentang dunia. Bagaimana pandangan Allah dan Rasulnya terhadap dunia, dan juga bagaimana perkataan para salafus salih tentang dunia. Bagaimana dunia ini begitu hina di hadapan Allah Ta'ala, dan juga ayat-ayat dan hadis-hadis yang dapat membuat seseorang memiliki sifat zuhud. Zuhud disebutkan oleh para ulama dengan beberapa definisi, tetapi di antara definisi itu para ulama mengatakan zuhud ialah meletakkan dunia di tangan dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Bukan berarti tidak mau sama sekali terhadap dunia, karena kita hidup di dunia, maka kita butuh dunia untuk sementara kita hidup di atas dunia ini. Makanya Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, dan carilah apa yang Allah berikan kepadamu dari negeri akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kata Allah, janganlah engkau melupakan bagianmu di dalam dunia. Tetapi yang dimaksud dengan zuhud itu ialah bagaimana dunia tadi itu sebatas di tangan kita dan tidak sampai masuk ke dalam hati dan menguasai hati kita. Tidak ada kecintaan terhadap dunia di dalam hati. Itu yang dimaksud dengan zuhud. Boleh jadi ada orang yang memiliki banyak dunia tetapi hatinya zuhud terhadap dunia. Dia tidak punya ketergantungan terhadap dunia, tidak punya kecintaan terhadap dunia. Dan boleh jadi juga sebaliknya, orang yang tidak punya dunia tapi hatinya begitu mencintai dunia. Jadi zuhud itu sifat di dalam hati terhadap dunia. Apakah dia cinta atau tidak terhadap dunia itu. Nah, dalam penutup ini penulis rahimahullah menyebutkan ayat-ayat tentang dunia, hadis-hadis tentang dunia. Qala Allah Ta'ala wa qawluhul haqq wa kalamuhus sidq.
Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, dan firman Allah itu adalah benar, dan kalam Allah itu adalah kalam yang mengandung kebenaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang dunia? Allah mengatakan di dalam surat Yunus ayat 24, kata Allah, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang dunia, dan Allah memberi perumpamaan dunia ini. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Jadi dunia ini diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Lalu kata Allah, ketika kami turunkan air hujan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air hujan tersebut. Di antaranya ada yang dimakan oleh manusia dan ada yang dimakan oleh hewan ternak, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan menjadi cantik, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam dan siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dunia itu seperti tumbuh-tumbuhan yang subur terkena air hujan yang Allah turunkan dari langit. Kemudian ketika sudah tumbuh dengan indah, pemiliknya mengira bahwa mereka akan dapat memanen tumbuh-tumbuhan tersebut, tapi tiba-tiba kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan azab kami yang menghancurkan tumbuh-tumbuhan yang indah itu sehingga menjadi kering kerontang. Maka seperti itulah dunia. Dunia ini sebentar, dan Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menjadikan dunia yang mungkin hari ini terlihat indah, menarik, dan semua orang ingin memilikinya, pada akhirnya ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk kemudian mensirnakan dunia, menghancurkan dunia, itu dapat dilakukan dengan mudah oleh Allah taala. Artinya dunia ini begitu cepat hancurnya, dunia ini begitu cepat hilangnya, dunia ini begitu sebentar keberadaannya, sebagaimana tadi tumbuh-tumbuhan yang sudah tumbuh dengan indah sehingga pemilik tumbuhan itu mengira mereka akan memanennya, mereka akan mendapatkan hasil dari tumbuh-tumbuhan itu, tapi ternyata kata Allah, kami buat kering kerontang, kami turunkan azab kami sehingga membuat tanaman-tanaman itu, membuat tumbuhan-tumbuhan itu tidak sempat diambil oleh pemiliknya, tidak sempat diambil oleh pemiliknya. Maka seperti itu pula dunia. Dunia sebentar, dunia hanya sementara, terlihat indah dan menarik, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin membuat dunia ini hilang dan sirna serta binasa, maka itu dengan mudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman lagi di dalam surat Al-Kahfi ayat 7 dan 8, kata Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, manusia dan jin, siapakah di antara mereka yang terbaik
amal dan perbuatannya, dan kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Jadi dibuat dulu oleh Allah Subhanahu wa taala indah, menarik untuk menguji manusia. Siapa di antara manusia ini yang baik amalnya, yang baik perbuatannya. Jadi memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian. Ada orang karena tertarik dengan dunia yang begitu indah, lalu demi mendapatkan dunia, demi mengusahakan dunia itu, dia mengabaikan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan amal-amal buruk bahkan untuk meraih dunia itu. Jadi Allah buat memang apa yang ada di atas bumi ini penuh dengan keindahan untuk Allah jadikan ujian bagi orang-orang yang ada di atasnya. Siapakah di antara mereka yang bagus amalnya dan baik perbuatannya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami benar-benar akan menjadikan apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Artinya yang tadi indah asalnya, dengan sangat mudah Allah membalikkannya menjadi tandus dan tidak indah lagi. Menjadi tandus dan tidak indah lagi. Itu hanya untuk membuat ujian bagi manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi di dalam surat Taha ayat 131, kata Allah, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Kan sebahagian nih di dunia nih, ada orang yang diberi nikmat oleh Allah, ada yang diberinya sedikit, ada yang diberinya banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah memilih di dalam dunia ini untuk hidup sederhana. Maka Allah berpesan kepada Rasulullah SAW, dan tentu ini juga pesan untuk kita semua sebagai umat beliau. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka. Jangan melihat kenikmatan orang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejatinya yang diberikan oleh Allah kepada orang lain dari banyak kenikmatan itu hanya sebagai bunga kehidupan dunia. Bunga kehidupan dunia. Untuk apa Allah berikan kepada sebagian orang banyak kenikmatan? Allah katakan linaftinahum fih, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Itu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah kepada Rasulnya, jangan engkau tergiur ingin mendapatkan seperti apa yang mereka dapatkan. Lalu Allah kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, kalau dia melihat sebahagian orang mendapatkan kenikmatan hidup di dunia, padahal itu Allah katakan tadi sebagai ujian darinya, Allah kemudian memberitahukan kepada Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Maksudnya yang ada di akhirat nanti yang Allah siapkan untuk orang-orang beriman itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Adapun yang Allah berikan kepada sebagian orang di dunia daripada kenikmatan hidup di dunia tadi itu hanya sementara hidup di dunia ini saja. Tidak baik dan tidak kekal. Maka jangan engkau tujukan pandanganmu sehingga engkau tertarik ingin seperti mereka. Apa yang ada di sisi Allah itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman lagi, ini di dalam surat Asy-Syura ayat 20, Allah mengatakan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Siapa yang tujuannya adalah akhirat,
yang diinginkannya adalah mendapatkan keuntungan di akhirat, maka di akhirat nanti akan dilipat gandakan oleh Allah, diberikan lebih banyak oleh Allah Ta'ala, diberikan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Allah, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, tujuannya adalah dunia, orientasi hidupnya adalah dunia, prioritasnya dunia, maka Allah katakan, kami berikan kepadanya sebagian darinya, dari keuntungan dunia tadi itu. Kami berikan kepadanya sebagian aja, sebagian dari keuntungan dunia. Tapi apa kata Allah? Tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Wal'iyadzubillah. Nah, makanya seorang mukmin mestinya yang menjadi tujuan utamanya adalah akhirat, karena di akhirat tadi yang tadi disampaikan, pertama adalah lebih baik dan lebih kekal. Kemudian yang kedua, yang Allah berikan di akhirat akan jauh lebih banyak daripada apa yang ada di dunia. Bahkan di akhirat itu orang yang paling terakhir pun masuk ke dalam surga, dia akan mendapatkan 10 kali lipat dunia, apalagi yang lebih awal masuk ke dalam surga. Kalau yang lebih akhir, yang paling terakhir masuk surga, dia akan mendapatkan 10 kali lipat dunia. Maka kita bisa membayangkan bagaimana yang sudah lebih dulu masuk surga itu. Makanya pantas Allah katakan bahwasanya siapa yang menginginkan dan menghendaki keuntungan di akhirat, akan ditambah oleh Allah keuntungan baginya di akhirat. Maksudnya akan mendapatkan berlipat-lipat kali lipat, berlipat-lipat ganda daripada keuntungan dunia. Di dunia kita berbagi dengan banyak hamba-hamba Allah, dengan banyak makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Tapi di akhirat nanti, jangankan hanya 1 kali lipat dunia, 10 kali lipat dunia diberikan oleh Allah hanya kepada satu orang. 10 kali lipat dunia hanya diberikan oleh Allah kepada satu orang. Kalau wahini kan di dunia ini kita berbagi dunia. Kalau diberikan 10 kali lipat dunia itu berarti sudah sangat banyak, dan itu untuk yang paling terakhir masuk surga. Itu luar biasa. Kemudian Allah katakan lagi, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, surat Al-Hadid ayat 20, kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Kehidupan dunia ini disebut oleh Allah yang menciptakannya sebagai permainan dan senda gurau. Begitu juga perhiasan dan saling berbangga di antara kalian, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Kita lihat seperti itu, berbangga-bangga di antara orang yang mengusahakan dunia, berlomba-lomba, berusaha untuk saling, siapa di antara mereka yang paling memiliki lebih banyak. Maka kata Allah memberikan perumpamaan seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan dari Allah. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Jadi yang tadi orang mengusahakan dunia, mereka berbangga-bangga dengan dunia, berlomba-lomba untuk mengumpulkan yang lebih banyak dari dunia, itu sama seperti tanaman-tanaman, kata Allah, yang mengagumkan para petani, tapi kemudian dibuat kering kerontang oleh Allah Subhanahu wa taala seketika itu juga. Maka seperti itulah dunia ini, begitu sebentar dan begitu sementara, dan pada akhirnya akan terjadi hari kiamat dan akan ada akhirat. Dan di akhirat nanti hanya ada 2 pilihan, azab yang begitu menyakitkan atau ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Ta'ala. Lalu di akhir ayat ya Allah menyebut tentang dunia.
Allah katakan tentang dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya kesenangan yang menipu, kesenangan yang palsu. Jadi kesenangan yang sesungguhnya bukan di dunia. Kalau ada orang di dunia begitu bersenang-senang, dikhawatirkan di akhirat nanti dia akan banyak tersiksa di dalam neraka-Nya Allah Ta'ala. Karena bukan tempatnya untuk bersenang-senang, bukan tempatnya untuk bersenang-senang. Kesenangan yang sesungguhnya adalah ketika seorang hamba masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Kemudian ayat terakhir yang dikutip oleh beliau dalam surat An-Nazi'at, beberapa ayat, 3 ayat beliau kutip, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, dan Allah taala berfirman, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, melampaui batas dalam berbuat maksiat dan dosa, lebih mengutamakan kehidupan dunia, seakan-akan tidak ada kehidupan lagi setelahnya. Jadi tujuan utamanya, prioritasnya adalah kehidupan dunia. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, maka sungguh neraka jahimlah tempat tinggal mereka. Wal'iyadzubillah. Orang yang mengutamakan kehidupan dunia. Maka kita punya apa yang harus kita prioritaskan, yaitu akhirat. Tujuan kita ke sana, bukan habis di dunia ini. Hanya orang-orang yang tidak beriman, mereka berpikirnya cuma tentang dunia dan dunia. Orang-orang yang beriman, mereka memikirkan yang jauh lebih kekal, yang jauh lebih abadi, yaitu akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengutip hadis-hadis dari Rasulullah. Tadi ayat-ayat tentang dunia, kata beliau, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat, dunia ini terkutuk. Wa mal'unun ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya pun juga terlaknat. Ini tentang dunia. Rasulullah mengatakan dunia terlaknat dan isinya juga terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, itu yang tidak terlaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa alimun wa muta'allimun, kecuali orang yang belajar ilmu, atau orang yang memiliki ilmu, orang yang belajar ilmu. Itu yang tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala dari dunia dan seluruh isinya. Selebihnya dunia ini dilaknat oleh Allah, dan begitu juga harta benda dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, "Falau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Jikalau seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah dengan sayap nyamuk, satu sayap nyamuk. Kata Nabi, seandainya dunia ini seimbang dan sebanding di sisi Allah dengan satu sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbatama, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang kafir dari dunia walaupun hanya seteguk air. Seandainya dunia sebanding dengan sayap nyamuk. Nyatanya hari ini kita lihat orang-orang yang tidak beriman tidak hanya diberi oleh Allah seteguk air, bahkan terkadang mereka diberi oleh Allah dunia lebih banyak dari orang beriman. Mereka diberi dunia lebih banyak dari orang beriman. Artinya apa? Artinya bahwa dunia ini bahkan tidak dapat menandingi nilai sayap nyamuk di sisi Allah Ta'ala. Jauh lebih berharga sayap nyamuk dibandingkan dunia. Berarti kumpulkan pian sayap nyamuk, karena lain itu maksudnya. Ini ayat, ini hadis menunjukkan supaya kita tidak terlalu terobsesi dengan dunia, tidak terlalu ambisius terhadap dunia, mencari seandainya pun tidak dapat mencari dunia, tidak sedih yang berlebihan dan tidak merasa rugi yang berlebihan. Kenapa? Karena nilai dunia tidak bernilai di sisi penciptanya, yaitu Allah
Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi, seandainya sebanding dunia ini dengan satu sayap nyamuk, Allah tidak akan memberi orang kafir seteguk air dari dunia ini. Tapi ternyata lebih dari seteguk air Allah berikan kepada orang-orang yang tidak beriman itu. Bahkan kadang-kadang diberi lebih banyak oleh Allah dari orang beriman. Itu. Lalu di dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya jifatun qadirah. Kata Rasulullah SAW, dunia ini bangkai yang kotor. Allah, diperumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Makanya pernah pada satu waktu Nabi SAW bersama para sahabatnya ketemu di salah satu jalan di kota Madinah itu bangkai anak kambing. Nah, bangkai anak kambing yang sudah jadi bangkai, mati jadi bangkai. Lalu kata Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, bangkai anak kambing, siapa yang mau, jangankan membelinya, diberi secara gratis, secara cuma-cuma pun tidak ada yang mau mengambilnya. Hah? Tidak ada yang mau mengambilnya, kata mereka. Jangankan membelinya, diberikan secara cuma-cuma, tidak harus membayar, tidak ada yang mau untuk mengambilnya karena sudah jadi bangkai. Maka kata Rasulullah SAW, maka seperti inilah dunia, seperti bangkai anak kambing yang dijumpai oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya tadi. Diperumpamakan oleh beliau seperti itu. Tapi bedanya, kalau bangkai anak kambing tadi tidak ada yang mau mengambilnya, dunia berebut orang mencarinya, berebut orang mengambilnya. Itu padahal sama persis dengan bangkai. Makanya dikatakan dalam hadis ini ad-dunya jifatun qadirah. Dunia itu adalah bangkai yang kotor. Maksudnya jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati dunia. Makanya dari ketika kita berbicara tentang zuhud itu dunia diletakkan di tangan, digunakan seperlunya. Sementara kita ada di atas dunia ini, dan jangan sampai kita masukkan ke dalam hati kita dan menguasai hati kita. Itulah zuhud yang sesungguhnya. Bukan berarti kita tidak membutuhkan dunia. Kita saat ini hidup di atas dunia, butuh dunia, butuh dunia. Tetapi jangan sampai begitu mencintai dunia. Karena hakikatnya seperti apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Kemudian dalam riwayat lain lagi nih tentang dunia juga Rasulullah mengatakan, kata beliau, Innallaha ta'ala ja'ala ma yakhruju min ibni Adam mathalan lid dunya. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan apa yang keluar dari manusia. Apa yang keluar dari manusia? Kotoran. Sesungguhnya Allah menjadikan apa yang keluar dari anak Adam mathalan lid dunya, perumpamaan dunia. Jadi diperumpamakan oleh Rasulullah SAW seperti kotoran yang keluar dari anak Adam, dari manusia. Seperti itu nilai dunia. Seperti itu nilai dunia. Makanya ulun sering sampaikan, namanya saja dunia. Namanya saja dunia. Dunia itu dari kata adna. Ini bahasa Arab, dari bahasa Arab asal katanya. Dunia dari kata adna. Adna itu lawan dari a'la. A'la itu tinggi, adna itu rendah. Dan adna itu kalau dalam bahasa Arab ada namanya muzakkar muannas, laki-laki perempuan. Muzakkar atau laki-lakinya adna, muannas atau perempuannya dunia. Sudah maknanya rendah, dibuat lagi muannas oleh Allah Subhanahu wa taala kalimatnya. Nah, ini dari namanya sudah menunjukkan betapa rendahnya dan tidak bernilainya dunia. Yang ini ternyata setengah mati diperebutkan oleh banyak orang. Yang semacam ini ternyata setengah mati diperebutkan oleh banyak orang. Nabi memberikan perumpamaannya seperti bangkai. Diberikan juga perumpamaan oleh Nabi dalam riwayat yang tadi kita sebutkan seperti yang keluar dari manusia, kotoran. Itu. Dalam riwayat lain lagi dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yada'u ahadukum isbi'ahu fil yam fayanzur madza yarji'." Tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat, kata Rasulullah, kecuali seperti salah seorang kalian meletakkan telunjuknya ke dalam air laut. Nih, telunjuk kita nih dicelupkan ke air laut di lautan itu, kemudian diangkat, kata Rasulullah, fayanzur bimadza yarji', lihat
apa atau berapa banyak air yang menempel di telunjuknya ketika dia celupkan ke laut. Dia angkat, berapa banyak air yang menempel dari air laut itu, maka yang menempel itulah dunia, dan air laut yang tersisa di bawah itu adalah akhirat. Itu dunia dibandingkan dengan akhirat. Berarti begitu sedikit dunia ini, hanya ibarat air laut yang menempel ketika kita masukkan telunjuk kita ke lautan itu. Kita angkat lagi, yang nyangkut adalah dunia, yang tertinggal di lautan yang luas itu adalah akhirat. Maka pantas tadi kita sebutkan orang terakhir masuk surga dapat 10 kali lipatnya dunia untuk dia sendiri, bukan dibagi-bagi lagi. Dapat 10 kali lipat dunia hanya untuk dirinya sendiri saja. Maka akhirat itu jauh lebih banyak, lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini sedikit, kemudian nilainya pun juga tidak ada nilainya di sisi Allah, kemudian tidak kekal lagi, hanya sementara. Orang yang berakal dia akan lebih memilih yang kekal, yang lebih baik dan yang lebih banyak, yaitu akhirat. Nah, kemudian di dalam hadis lagi dikatakan, kata beliau dalam riwayat lain, la yawaddanna kullu ahadin yaumal qiyamah anna ma u'tiya minad dunya kana qutan. Sungguh setiap orang pada hari kiamat nanti akan berkeinginan. Ini keinginan setiap orang di hari kiamat nanti. Setiap orang pada hari kiamat nanti, kata Rasulullah, sungguh akan memiliki keinginan seandainya apa yang diberikan kepadanya waktu di dunia dulu hanya sebatas makanan pokok saja, tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari makanan pokok. Setiap orang nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena nanti kita akan punya momen di mana di momen itu kita mengantri sedang dihisap oleh Allah Ta'ala. Satu persatu dihisap. Dan salah satu pertanyaannya adalah tentang harta benda dunia. Tentang harta benda dunia. Artinya semakin banyak dia punya, akan semakin lama dia berdiri di hadapan Allah untuk dihisap oleh Allah dan untuk dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menunggu giliran untuk dihisap ini, kata Rasulullah SAW, akan memiliki keinginan seandainya dulu cuman punya makanan pokok aja, punya baras saja. Jadi yang dipertanggungjawabkan cuman baras saja, baras ketiak baras. baras. Makanya punya keinginan seperti itu. Karena saking tidak inginnya berlama-lama dihisap oleh Allah. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis apa? Man nuqishal hisab faqad udzib. Siapa yang didebat oleh Allah ketika dia dihisap, maka sungguh dia disiksa, sungguh dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Itu. Makanya kemarin minggu yang lalu kita menyampaikan kan dunia itu ada 3, ada yang mendatangkan pahala, ada yang mendatangkan hisap yang lama, bahkan ada dari dunia yang mendatangkan siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis menerangkan seperti itu. Kata Rasulullah, sungguh setiap orang pada hari kiamat dia berkeinginan seandainya dulu waktu di dunia hanya diberi makanan pokok aja untuk sekedar bertahan hidup. Nah, itu. Kalau saat ini kan kita menginginkan macam-macam, semuanya menginginkan macam-macam dari dunia. Ingin ini, ingin itu, ingin banyak. Tapi ketika sudah sampai di akhirat, penyesalan yang luar biasa. Kenapa dulu bisi banyak? Ya kak cuman baras, bisi baras ya, gasan bertahan hidup. Itu. Kemudian kata Rasulullah SAW lagi, inna baina aidikum aqabatan kauda la yajuzuha illa al-mukhiffun. Sesungguhnya di depan kalian, dalam riwayat lain di depan kalian besok, maksudnya di akhirat, di hari kiamat, aqabatan kauda, akan ada rintangan yang sulit untuk dilewati dalam bentuk tanjakan yang tinggi, sulit untuk dinaiki. Itu akan ada di hari kiamat, kata Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan, la yajuzuha, tidak akan dapat melewati rintangan tersebut illal mukhiffun, kecuali orang yang sedikit harta bendanya. Tidak dapat melewatinya kecuali orang yang sedikit harta bendanya. Lalu ada sahabat nih yang bertanya kepada Nabi Muhammad. Takut dia mendengar hadis ini, ketakutan. Dia bertanya kepada Rasulullah,
Wa qala rajulun, seorang laki-laki dari sahabat berkata, hal ana minal mukhiffin ya Rasulullah? Apakah aku ini wahai Rasulullah termasuk orang yang sedikit harta bendanya? Ditanya balik oleh Nabi Muhammad. Ini kita melihat apakah kita termasuk yang sedikit harta benda kita ini, patokannya ini. Kata laki-laki itu, apakah aku termasuk orang yang sedikit hartanya wahai Rasulullah? Faqal, Rasulullah bertanya, hal indaka qutu yaumik? Apakah engkau punya makanan untuk hari ini? Hari ini adakah makanan untuk engkau makan? Qala na'am, maka laki-laki itu mengatakan, iya wahai Rasulullah, ada makanan untuk hari ini. Qal, lalu ditanya lagi oleh Nabi, indaka qutu ghadin? Apakah engkau punya makanan untuk besok hari? Tadi untuk hari ini sudah ada. Untuk besok itu sudah adakah makanan, sudah siapkah? Kata Rasulullah SAW. Qala la, kata laki-laki itu, kata sahabat itu, belum ada wahai Rasulullah. Jadi yang ada tuh cuman gasan hari ini aja hanya. Besok tuh berpikir membasa lagi, tunggu besok. Nah, kita kan kadang-kadang berpikir tuh sudah gasan makan setahun. Kebanyakan kita gitu. Sudah gasan makan setahun. Bahkan kadang-kadang ada yang sudah memikirkan mencari dunia untuk seumur hidup. Nah, sahabat ini ditanya oleh Nabi, punyakah engkau makanan untuk hari ini? Punya wahai Rasulullah. Punyakah engkau makanan untuk engkau makan besok hari? Qal, sahabat itu mengatakan, la, tidak punya wahai Rasulullah. Yang ada saat ini hanya cukup untuk hari ini saja. Besok biar dipikirkan besok. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, lau kana indaka qutu ghadin, seandainya engkau sudah punya makanan untuk engkau makan besok, lam takun minal mukhiffin, maka engkau tidak termasuk orang yang sedikit hartanya. Nah, kita punya makanan gak seberapa hari sudah berberat, berarti kita nih hisab kita di akhirat. Kita kadang-kadang ada gasan sebulan sudah kan, ada gasan setahun sudah. Nah, nukar baras selawi kilo baras itu sudah berapa hari itu sudah tuh. Ini untuk besok aja sahabat ini belum punya, dan memang belum dipikirkan, karena para sahabat itu berpikirnya begini, belum tentu hidup sampai besok. Kenapa memikirkan hari esok? Atau kenapa memikirkan makan untuk hari esok? Makanya ditanya oleh Nabi seperti itu. Seandainya engkau sudah punya untuk besok hari, kata Rasulullah, engkau berarti termasuk orang yang punya harta banyak, atau tidak termasuk orang yang sedikit hartanya, berarti termasuk orang yang punya harta banyak. Nah, untung sahabat ini kada punya gasan esok. Nah, kita sudah ada gasan esok loh. Nah, berarti bahaya kita nih. Sudah ada kita gasan minggu depan sudah ada kita. Berarti nukar baras tuh gasan sehari aja lagi kita. Allah, berat. Ada rintangan yang hanya orang yang sedikit hartanya yang dapat melewati rintangan itu, kata Rasulullah. Dan orang yang sedikit hartanya tadi adalah orang yang hanya punya makanan untuk satu hari. Kalau dia sudah punya untuk hari esoknya, berarti dia tidak termasuk kategori orang yang sedikit hartanya. Kalau dia sudah punya untuk esok, untuk lusa, untuk minggu depan, apalagi untuk 60 tahun ke depan, tidak termasuk orang yang sedikit harta bendanya. Nah, berat berarti lewat di akhirat nanti, waliyadzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kata beliau, ad-dunya hulwatun khadirah, dunia ini manis dan hijau. Iya kan? Dunia manis dan hijau. Kenapa disebut oleh Nabi dunia ini manis? Karena karakter yang manis-manis itu disukai orang. Begitulah dunia, banyak orang yang suka. Makanya disebut oleh Nabi manis. Kita kalau cari buah rambutan, pasti betakun manis kah kada ajar kita kan? Kada mau kita mencari yang masam. Nah, karena memang tabiat manusia itu suka yang manis. Dunia ini manis, kata Rasulullah. Makanya banyak yang suka dengan dunia. Khadirah, dunia ini hijau. Begitu juga ketika kita mencari tempat rekreasi itu kita cari yang hijau-hijau. Kada mau kita ke wadah yang layu-layu kan? Kada rami, wadah yang layu tuh. Cari yang hijau-hijau, pemandangannya hijau. Karena menarik untuk dinikmati.
Nah, dunia ini manis dan hijau, memang menarik dan banyak orang yang suka dan mengejarnya, banyak orang yang memperebutkannya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah di atasnya, di atas dunia. Fanadhirun kaifa ta'malun, Allah melihat bagaimana perbuatan kalian di atas dunia. Sedang diuji oleh Allah kita terhadap dunia ini. Apakah kita begitu berambisi terhadap dunia? Lalu kata Rasulullah melanjutkan, fattaqud dunya, takutlah kalian terhadap dunia. Disuruh takut oleh Rasulullah. Begitu juga wattaqun nisa, dan takutlah kepada perempuan. Takutlah kepada perempuan. Karena termasuk fitnah yang paling berbahaya adalah fitnah perempuan. Makanya disuruh oleh Nabi takut terhadap perempuan, takut terhadap dunia, karena fitnah dunia luar biasa, fitnah perempuan juga luar biasa. Kata Rasulullah, fa wallahi mal faqru akhsha alaikum, demi Allah aku tidak mengkhawatirkan kefakiran terhadap kalian, tidak aku takutkan kalian miskin, kata Rasulullah. Tapi apa? Innama akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku khawatirkan terhadap kalian bahwa dunia ini dihamparkan untuk kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dunia dihamparkan dan dimudahkan untuk orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha, maka mereka berlomba-lomba untuk mengejar dunia, atau kalian berlomba-lomba untuk mengejar dunia. Kama tanafasuha, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengejar dunia. Fatuhlikukum, maka dunia akan membinasakan kalian. Kama ahlakathum, sebagaimana dunia dulu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Jadi dunia ini kalau kita terlalu berusaha untuk mengejarnya, berlomba-lomba untuk mengusahakannya, dapat membinasakan kita, kata Rasulullah, sebagaimana dunia sudah terbukti telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Gara-gara mereka cinta kepada dunia, mengejar dunia, ambisius terhadap dunia, bernafsu terhadap dunia, sampai mencintai dunia tadi. Makanya kita perlu hati-hati terhadap dunia. Boleh kita punya dunia, tapi jangan sampai mencintai dunia. Tidak sampai mencintai dunia, dan tetap tujuan utama kita adalah akhirat, prioritas kita adalah akhirat. Dan mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.